Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mempelajari mata kuliah Teograf ini. Pada hari ini kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Atika dan teman saya Poppy Agustina, kami akan membahas tentang materi di pertemuan ke-11 yaitu subgraf. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita lihat apa itu subgraf. Di sini dikatakan bahwa konsep subgraf sama dengan konsep himpunan bagian. Karena graf merupakan himpunan yang terdiri dari titik dan garis, maka H dikatakan subgraf G jika semua titik dan garis H juga merupakan titik dan garis dalam G. Jadi secara formal subgraf ini didefinisikan beberapa definisi. Yang pertama, definisi 5.9.1 dikatakan bahwa misalkan G adalah suatu graf, graf H dikatakan subgraf G bila dan hanya bila yang pertama titik simpul H itu bila dan hanya bila titik simpul G, graf G, dan untuk jalurnya juga begitu, serta setiap garis dalam H mempunyai titik ujung yang sama dengan garis tersebut dalam G. Dari definisi itu kita bisa mengetahui ada 4 hal. Yang pertama, sebuah titik dalam G merupakan subgraf G. Yang kedua, sebuah garis dalam G bersama-sama dengan titik-titik ujungnya merupakan subgraf G. Yang ketiga, setiap graf merupakan subgraf dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu dalam subgraf berlaku sifat transitif, ya, dimana jika H adalah subgraf G dan G adalah subgraf K, maka H adalah subgraf K. Contohnya, yang pertama, dalam graf gambar 5.9.1 yang di A ini, ya, dan 5.9.1b, apakah H merupakan subgraf G? Nah, kita perhatikan baik-baik di sini, ya. Untuk yang gambar pertama, ya, ini yang satu ada gabungan antara segitiga dan lingkaran, ya. Jadi di sini diketahui bahwasanya untuk titik simpul graf H, ya, graf H, ini titik simpul graf H, ya. Pertama kita tengok dulu yang gambar graf G. Di sini kita ketahui bahwasanya titik simpulnya ada 3. Yang pertama V1, V3, dan V2. Sedangkan untuk jalurnya yaitu E1, E2, E3, dan E4. Atau E4 ini merupakan loop, ya. Sedangkan untuk graf H, ya, di sini kita bisa lihat bahwasanya titik simpulnya ada 2. Yang pertama V2 dan yang kedua adalah V3. Sedangkan untuk jalurnya hanya di titik V2, di titik simpul V2, di mana ini merupakan loop E4. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya titik simpul H bila titik simpul H
itu bila dan hanya bila terhadap titik simpul di graf G. Sedangkan untuk jalurnya juga begitu. Maksudnya di sini adalah titik simpul dan jalur daripada graf H itu merupakan bagian daripada jalur dan titik simpul daripada graf G ya. Jadi penamaan daripada graf ini untuk graf H ini untuk titik simpul dan jalurnya itu pasti berada di graf G. Nah, dari garis E4 di H ya, ini merupakan loop pada V2 dan garis E4 juga merupakan loop pada V2 di G, di graf G. Maka graf H merupakan subgraf G. Jadi graf H ini merupakan bagian daripada graf G ya. Kita lanjut ke gambar yang kedua ya. H bukan merupakan subgraf G, bisa diperhatikan baik-baik ya. Ini kedua gambar ini ya. Nah, karena meskipun ya titik simpul graf H dan graf G sama dengan V1, V2, V3 dan jalurnya itu juga penamaan jalurnya juga sama, yaitu E1, E2, E3 dan E4, tetapi garis E4 dalam H tidak menghubungkan titik yang sama dengan garis E4 dalam G. Dalam H, garis E4 merupakan loop di V3, sedangkan dalam G, garis E4 merupakan loop dalam V2. Ini bisa dilihat ya, karena letak loopnya itu berbeda. Ya, di sini perbedaannya adalah di letak loopnya atau di letak jalur E4. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, perhatikan graf di bawah ini dan tentukan semua subgraf G yang dapat digambarkan. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa graf ini tidak sederhana, ya. Bagaimana penyelesaiannya? G terdiri dari dua simpul dan dua jalur, ya. Di mana titik simpulnya yaitu V1 dan V2 dan jalurnya adalah E1 dan E2. Nah, subgraf yang mungkin terbentuk terdiri dari satu atau dua simpul dan 0, satu atau dua jalur. Semua subgraf G yang mungkin dibuat dapat digambarkan pada gambar 5.9.3 ABC. Nah, kita misalkan ya di sini jalurnya itu tidak ada atau 0 ya. Di sini kita lihat ya. Ini V1, V2, V1, V2. Titik simpulnya ada, tapi jalurnya tidak ada. Nah, kita lihat jika jumlah jalurnya itu sama dengan 1. Ini ya, kita bisa lihat. Misalnya ini V1, V2 ini ya, satu gambar. Dan jalurnya itu ada, yaitu di E2 atau berbentuk loop ya. Sedangkan untuk ini pun juga ya. Atau ini ada V1, titik simpulnya tetap 2 ya, tapi jalurnya 1 yaitu E1. Nah, kita lihat jika jumlah jalurnya sama dengan 2. Di sini kita lihatlah titik simpulnya tetap ada 2 yaitu V1 dan V2. Sedangkan jalurnya yaitu E1 dan E2. E1-nya merupakan garis lurus dan E2-nya merupakan loop. Nah, demikianlah untuk presentasi kami hari ini. Apabila ada kekurangan maupun saran dari teman-teman, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.